Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, serta keluarga yang berduka, pada hari ini kita memberi penghormatan kepada saudari kita, Ibu Agnes Sugiatmi, yang baru saja dipanggil oleh Allah. Kematiannya menyadarkan kita bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Maka marilah kita merenungkan kerahiman Tuhan, asal dan tujuan hidup kita, sambil mohon agar saudari kita ini diterima dalam kebahagiaan abadi. Untuk itu marilah kita bersama-sama hening sejenak. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak merayakan Ekaristi Kudus. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa, sumber segala penghiburan, kami mohon bukalah hati kami, agar dapat mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami sedih karena kematian saudari kami, Ibu Agnes Sugiatmi ini. Tetapi semoga sabda-Mu dapat memberikan hiburan dan memberikan terang dalam kegelapan, serta keteguhan iman di dalam cobaan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Ayub. Tuhan telah memberi, Tuhan telah mengambil, terpujilah nama-Nya. Ada seorang di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing, domba, dan 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Pada suatu hari ketika anak-anak Ayub minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina merumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya dan memukul penjaganya dengan mata pedang.
sehingga dapat memberitahu hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya saya sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sedang orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul para penjaga dengan mata pedang. Hanya saya sendiri yang luput, sehingga saya dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan sedang makan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang turun dan melanda rumah itu pada keempat penjulunya. Maka rumah itu roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya saya sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu menggoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku telah keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke rahim ibu pertiwi. Tuhan telah memberi, Tuhan telah mengambil. Seturut kehendak Tuhan, semuanya itu terjadi. Terpujilah namanya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan sertamu juga.
berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kalian cemas, percayalah kepada Allah dan kepadaku juga. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Seandainya tidak demikian, pasti kukatakan kepadamu. Sungguh aku menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi dan menyediakan tempat itu, aku akan kembali dan menjemput kalian, supaya di mana aku berada, di situ pun kalian berada. Kamu tahu kemana aku pergi dan kamu tahu jalannya." Lalu Thomas berkata kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Bagaimana kami tahu jalannya?" Yesus menjawab, "Aku inilah jalan, kebenaran dan kehidupan. Hanya melalui aku orang dapat sampai kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama di tempat ini ingin mendoakan Ibu Agnes Setiati, atau yang dikenal itu adalah Ibu Adi biasanya. Saya kemarin itu mendapat WhatsApp dari adik saya bahwa Ibu Adi meninggal. Pada waktu itu sekilas yang muncul dalam pikiran saya berpikir-pikir ini tidak terlalu jauh dari Bapak. Dan saya kemudian berpikir, apakah inilah namanya cinta. Mereka saling mencintai satu sama lain, ya, bukan hanya dalam dunia ini, tapi juga dalam kebahagiaan abadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya menyampaikan ini untuk mengingatkan kita, memang kepergian orang-orang yang kita kasihi itu bukanlah suatu hal yang mudah. Itu sesuatu yang sangat berat bagi kita manusia. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus berkata, Aku inilah jalan kebenaran dan kehidupan. Artinya di dalam Yesus itu ada kehidupan. Dan kita percaya bahwa kematian bukanlah akhir. Dalam prefasi Ekaristi itu diingatkan kepada kita, ya. Dikatakan demikian, oleh karena itu sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah dan bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di balik kesedihan kita, di balik perasa kehilangan kita itu dihibur oleh Tuhan. Kita diingatkan bahwa kematian bukan berarti suatu kehidupan yang hilang, tapi akan ada kehidupan lain bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita juga diingatkan, dikatakan demikian dalam bacaan Injil, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Kini Ibu Adi bersama dengan Bapak Adi pun bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita semua orang beriman. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam kesedihan kita, di dalam rasa kehilangan kita pun hendaknya terus memiliki harapan. Kita hendaknya memiliki juga suatu sikap seperti yang ditunjukkan oleh Ayub dalam bacaan pertama tadi. Dikatakan demikian, Tuhan telah memberi, Tuhan telah mengambil seturut kehendaknya. Seturut kehendak Tuhan semuanya itu terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Keberanian kita untuk menyerahkan dan mempercayakan orang-orang yang kita cintai kepada Tuhan, itulah menunjukkan iman kita. Memang tidak mudah, karena pasti ada rasa kehilangan, pasti ada rasa sedih. Tetapi kita diajak juga percaya kepada Tuhan di dalam situasi yang seperti ini. Percaya bahwa orang-orang yang kita cintai ini
tidak kemudian hilang begitu saja, melainkan mereka akan berbahagia bersama dengan Tuhan yang telah menjanjikan. Yesus adalah kehidupan. Dan di dalam Yesus mereka yang percaya dan mereka yang telah mengabdikan hidupnya bukan hanya di dalam kata-kata tetapi dalam sikap dan tindak tanduknya. Dan kita tahu bagaimana Ibu Adi selama ini, saya sudah lama meninggalkan paroki sini juga, ya kan, ya 80 tahun 86 saya kerja di sini sebagai frater, kemudian kadang-kadang masih datang. Sekarang sudah lama sekali itu. Setiap kali saya ketemu dengan orang Rawamangun, ya, selalu yang mempertemukan saya dengan mereka adalah Ibu Adi dan Pak Adi. Nah, ngomong itu pasti nyambung. Di sini saya melihat bahwa Pak Adi dan Bu Adi itu sungguh-sungguh orang yang di dalam hidupnya mengabdikan diri kepada Tuhan. Dia mencintai Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan seluruh hidupnya. Dengan pengabdiannya yang sederhana, dengan kesetiaannya untuk, kalau saya ingat dulu, membantu pastor, ya, membantu gereja, ya, itu semuanya adalah wujud dari bagaimana imannya. Dan saya yakin bahwa karena kasih Tuhan, karena belas kasih Tuhan, akhirnya Ibu Adi dan Bapak juga berbahagia di dalam keabadian itu bersama dengan Tuhan. Ada tempat untuk mereka, karena mereka telah sungguh-sungguh mengabdikan dirinya untuk Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyatukan doa-doa kita semuanya agar Ibu Adi yang baru saja dipanggil Tuhan ini sungguh-sungguh, ya, mengalami kegembiraan. Kegembiraan karena apa? Karena bertemu dengan Tuhan yang dia cintai dan mencintai dia. Bersatu juga dengan orang yang dikasihinya, yaitu Pak Adi, ya, di dalam kebahagiaan. Dan kita juga mohon supaya keluarga yang ditinggalkannya, anak-anaknya, cucunya yang pasti merasa kehilangan itu juga terhibur karena iman tersebut. Iman bahwa kakek nenek mereka, orang tua mereka itu kini telah memperoleh kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang mencintainya, Tuhan yang mereka cintai juga. Amin. Kini marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari, marilah berdoa kepada Allah yang menguasai hidup dan mati, Bapa kita yang berbelas kasihan dan sumber segala kehidupan. Untuk ibu kami, karena pembaptisan, ia telah menjadi anak Allah. Semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapa. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga sesudah segala cobaan di dunia ini, ia diterima dan kedamaian sebagai anak. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga Tuhan mengganjar segala kebaikannya dengan anugerah berlimpah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk seluruh keluarga, supaya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka dan menguatkan kami juga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
sikap cinta kasih dan semangat berkorban. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik hati, dengarkanlah doa kami yang penuh harapan, kuatkanlah kami dalam duka cita ini, dan terimalah kami juga dalam sukacita abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. semoga segala diterima Keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah menerima persembahan ini dan berilah hamba-Mu Ibu Agnes Sugiatmi pengampunan yang diinginkannya. Semoga ia bergembira bersama orang-orang kudus dan selalu turut memuji kemuliaan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan serta-Mu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tidak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Ku, kami kenal, ya Tuhan, yang bangkit mulia, datanglah dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah secara khusus akan hambamu Agnes Sugiatmi, yang telah Engkau panggil ke hadiratmu ketika dibaptis saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, serta Santo Yosef suaminya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas
Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Ya Tuhan, janganlah perhitungan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas mendatang kepada saya, tetapi sabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah